Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Kamis pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang mengalami kasih sayang Tuhan dari waktu ke waktu, kembali kita bawa kesediaan kita untuk menerima firman-Nya. Dengan percaya lewat firman Allah di pagi ini, kita akan semakin disemangati untuk menjadi anak Tuhan yang baik demi untuk kemuliaan namanya, agar kita pun semakin diberkati olehnya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ada untuk kami, hadir memberikan kami semangat dan kekuatan untuk mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, agar dalam pemulihan dari-Mu kami semakin melahirkan hal-hal yang positif dan iman demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami setia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Kamis pagi ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21 hingga 26. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan diletakkannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudaraku, tema renungan kita di Kamis pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, Allah memulihkan. Saudaraku, kita yakin percaya tema renungan kita di pagi ini, yaitu Allah memulihkan sesuatu yang sangat kita mengerti, sangat kita pahami, dan kita sudah ketahui. Karena telah difirmankan jauh sebelum saudara dan saya mendengarkan renungan di pagi ini, bahwa peristiwa reinkarnasi itu sudah terjadi di 2000 tahun yang lalu. Lahirnya seorang juru selamat di kota Bethlehem di tanah Yudea, yaitu Yesus Kristus anak Allah, yang kita kenal lewat peristiwa Natal atau kelahiran Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa manusia telah mengalami pemulihan. Allah sudah menyatakan kasih-Nya untuk pengampunan dosa manusia, karena Sang Juru Selamat telah datang menebus dosa-dosa kita. Sehingga saudaraku, saya pernah katakan dalam renungan-renungan pagi bahwa ketika Yesus sudah lahir, Yesus sudah hidup, menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga, itu membuktikan bahwa tidak ada lagi manusia yang berdosa, karena semua sudah dipulihkan. Seperti teman kita katakan, Allah memulihkan. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengorbankan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Ini sebuah pemulihan dari kebinasaan berpindah kepada keselamatan. Ini sudah terjadi saudaraku. Tapi kenapa sekarang kemudian kita masih meminta sebuah pemulihan dari Allah di proses kehidupan kita sekarang ini? Karena ternyata saudara, orang yang telah dipulihkan oleh Allah lewat peristiwa reinkarnasi
lahir, hidup, menderita, mati, dan bangkitnya Yesus, kembali berbuat dosa. Makanya dalam khotbah yang lalu saya katakan bahwa setelah Yesus dibangkitkan, tidak ada lagi manusia berdosa, tetapi yang ada manusia-manusia berbuat dosa. Dia sudah tidak berdosa, tapi dia buat lagi, sehingga dia menjadi berdosa lagi. Nah, dalam konteks ini saudaraku, kemudian orang berseru kepada Allah, memohon kepada Allah, Tuhan datang kembali mengampuni dosa kami. Seperti yang pernah terjadi di 2000 tahun yang lalu lewat peristiwa reinkarnasi. Saya mau katakan saudaraku dalam renungan pagi ini, Yesus datang nanti kedua kali bukan untuk lahir seperti yang terjadi di peristiwa Natal, ya, lalu hidup dan menderita, mati dan bangkit, tidak. Jadi Yesus tidak akan tersalibkan lagi untuk yang kedua kali. Jadi jangan berharap Yesus datang untuk menjadi juru selamat seperti yang terjadi di 2000 tahun yang lampau. Dia benar akan datang, tapi sebagai hakim, ya. Artinya di penghujung hidup kita, lewat kematian kita di sana bukan untuk menjadi orang yang dibaharui dalam pengertian diampuni dosanya, tapi kita ada di sana dalam pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan dosa kita. Apakah kita dibenarkan atau tidak di hadapan Allah? Jadi jangan berharap untuk meminta Yesus datang kembali, terselipkan seperti yang pernah dialami di Golgota. Tidak, saudara. Sekali lagi dia datang itu sebagai hakim untuk menentukan keselamatan bagi kita, atau kita akan mengalami kematian yang abadi, orang bilang masuk neraka. Ini mari kita renungkan saudara, supaya kita mulai prepare diri kita bahwa pengampunan dosa yang sudah terjadi itu tidak akan lagi terjadi seperti yang sudah terjadi di 2000 tahun yang lampau. Kalaupun itu bisa terjadi, inilah saatnya, di proses di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, bertobatlah. Tinggalkan kehidupan yang lama, kembali ke jalan yang benar seperti yang Yesus inginkan. Di sini akan terjadi pemulihan dari yang berdosa menjadi tidak berdosa. Tapi tidak lagi dengan cara Yesus datang lahir lewat rahim seorang perempuan suci, tidak saudara. Tapi dalam kuasanya yang dia nyatakan di sorga, ya, di situ dia akan pulihkan kita. Jadi bukan lagi lewat peristiwa penyaliban. Makanya dalam ayat 21 dikatakan begini, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah sebagai perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan sorga lagi untuk datang dalam peristiwa reinkarnasi, lahir sebagai manusia, menderita dan mati. Tidak saudaraku, dia akan tetap tinggal di sorga sampai waktu di mana dia datang menjadi hakim. Makanya dalam firman dikatakan ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mari kita berenung, apakah kita akan dipilih? Dipanggil iya saudaraku, semua orang dipanggil, diundang di pengadilan Tuhan, karena tidak ada orang yang luput di pengadilan Tuhan, semua dipanggil, ya, semua dipanggil. Tetapi dalam proses peradilan itu, di mana Yesus sebagai hakim, di situ ditentukan apakah kita akan dipilih menjadi anaknya atau tidak. Dan catatan saja saudaraku, kalau kita mau dipilih berarti kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Yesus, ya. Khotbah kita konteksnya masih berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Artinya lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus, seharusnya yang ada pada kita adalah memahami kalau Yesus itu adalah Allah, sehingga tidak ada upaya untuk mencari Allah yang lain. Dan kalau kita bangun iman kita hanya di dalam Kristus, maka kita tahu apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini, yaitu menyenangkan Kristus, ya. Dan tentu ini adalah baik bagi kita. Kenapa? Karena dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan dengan tegas di sana, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Artinya untuk mencapai surga itu hanya lewat Yesus. Dikatakan dalam ayat 21 karena dia bertahta di sana. Ya. Jadi ini baik sekali saudaraku, supaya kita mulai tahu
Bagaimana kita membangun semangat kita untuk melangkah dari waktu ke waktu hanya untuk mempermuliakan namanya. Karena disitulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Jadi saya pikir saudaraku, firman Tuhan yang singkat ini bisa kita jadikan sarana spirit penyemangat bagi kita untuk bagaimana kita mulai bangun totalitas hidup kita hanya dengan iman dalam Yesus. Supaya apapun yang terjadi pada kita itu berkat bagi kita. Karena Yesus selalu menyatakan sesuatu yang terbaik bagi kita dari waktu ke waktu demi untuk kemuliaan namanya dan untuk keselamatan kita. Selamat menyemangati diri, memiliki Kristus, ya, supaya kita mengalami pemulihan darinya. Karena hanya pemulihan dari Kristus akan membawa kita kepada surga. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, kembali Engkau berikan kami semangat untuk mengerti bahwa kami harus menyembah Engkau di totalitas hidup kami. Karena Engkau lah jalan bagi kami menuju surga. Kami mohon Tuhan, kuatkan iman kami agar kami tidak akan terombang-ambing oleh bujur-rayu dunia yang hanya berusaha untuk melemahkan iman kami dan menjebak kami untuk ada dalam kebinasaan. Tuhan tolong kami agar hidup kami hari ini dan seterusnya adalah sesuatu yang mempermuliakan nama. Terima kasih Tuhan. Mari Kau dengarkan doa kami. Engkau sempurnakan, Engkau kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Immanuel, haleluya. Amin.